Aku tidak akan sanggup melihat akhir neraka yang akan menimpa ayah. Puji Tuhan, termasuk bagian pasal 44. Kita akan lihat bersama ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Setelah itu diberitakannya kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karung, dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi harinya dalam tanah orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, apa kamu membalas yang baik? Ya, puji Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bagaimana saudara-saudara Yusuf ini seperti dijebak, seperti dikerjai. Ya, oleh siapa? Oleh Yusuf, saudara. Yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya, yang saya lihat masih ada pergumulan di dalam batinnya Yusuf. Masih ada peperangan dalam hatinya Yusuf, ya. Masih ada saudaraku, suka muncul gitu. Suka muncul rasa kenangan-kenangan memori saat dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara. Masih suka muncul yang namanya perasaan-perasaan sakit, perasaan-perasaan luka, ya saudara. Masih muncul yang saya katakan tadi, memori, kenangan di mana dia sudah memohon, berteriak, menangis, meminta belas kasihan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya nggak peduli sama dia pada waktu dia memohon untuk dilepaskan. Ya, dia masih ingat ketika dia memohon supaya jangan dijual ke orang Ismail untuk jadi budak, tetapi saudara-saudaranya nggak peduliin dia. Memang hal seperti ini tidak mudah, saudara. Yang saya lihat Yusuf berperang. Yang saya lihat Yusuf bergumul dengan perasaan. Yusuf masih bergumul dengan dengan rasa kecewanya, dengan rasa sakit hatinya, dengan rasa bencinya, dengan rasa kepahitan. Itulah sebabnya di ayat pertama sampai ayat yang kelima masih ada usaha-usaha Yusuf. Dan kalau saudara juga baca pasal 43, kita masih juga melihat bagaimana yang lain, saudaraku, dikasih satu porsi, ya, tapi Benyamin, ya, saudara sama satu mama sama Yusuf itu dikasih 5 porsi. Ya, bagaimana Yusuf menunjukin sekali perbedaan itu. Dan di sini juga kita melihat lebih-lebih lagi seperti dijebak saudara-saudara Yusuf ini. Ya, dikasih uang di dalam karung, saudara, dan dikasih piala minumannya Yusuf, saudara, supaya ini ditangkap lagi. Jadi ini yang saya lihat masih ada tuh pergumulan, masih ada peperangan batin dalam hatinya ini. Masih ada hal-hal seperti itu, saudara. Ya. Masih ada rasa pengen balas. Masih ada rasa pengen nyakitin saudara-saudara. Dan kalau saya boleh bilang, ini sesuatu yang wajar, saudara. Ya, ini sesuatu yang wajar. Tetapi pada akhirnya yang saya mau bilang, sesungguhnya Yusuf itu berperang dengan perasaannya. Ada amin, saudara. Yang saya lihat, Yusuf tidak membiarkan, ya, dia terus berperang walaupun kadangkala ada saat di mana dia kalah. Kalah dengan rasa kecewanya, kalah dengan rasa bencinya, kalah dengan rasa sakit hati. Makanya di ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia coba bikin susah lagi saudara-saudara. Tapi yang saya lihat, inilah pergumulan batinnya Yusuf. Dan pada akhirnya yang saya mau bilang, Yusuf menang, saudara. Ada amin, saudara. Yusuf menang. Kita mungkin mengalami yang seperti ini.
melupakan, membuang kepahitan, itu bukan semudah membalikan telapak tangan. Melupakan rasa sakit hati itu bukan seperti kedip mata. Waktu kita kedip mata, waktu kita melek, selesai, sudah lupa semua. Enggak, ya. Waktu kita dehem, gitu, udah hilang semuanya. Enggak. Itu sebuah proses, Bapak Saudara. Nggak cukup Tuhan, tolong saya, buang kepahitan saya. Amin, langsung hilang kepahitannya. Enggak. Rasa kecewa kita hilang. Enggak. Itu butuh proses, itu butuh waktu, itu butuh perjuangan, itu butuh pergumulan. Enggak hilang. Bahkan saya mau bilang, mungkin harus berkali-kali kita berdoa untuk kita minta dipulihkan hati kita. Berpuluh-puluh kali kita berdoa. Bahkan mungkin, saudara, mungkin beratus-ratus kali kita harus berdoa untuk supaya hati ini dipulihkan sama Tuhan. Kita mesti tengking itu, perasaan itu bukan cuma puluhan kali, tapi ratusan kali kita mesti tengking. Kenapa? Karena waktu kita tengking yang ke-99, hati itu masih luka. Waktu kita ketengking, saudara, usir perasaan sakit hati itu yang ke-250, itu masih ada. Nah, inilah Yusuf. Alkitab menceritakan segala sesuatunya itu dengan gamblang. Alkitab itu menceritakan segala sesuatunya dengan seada-adanya, dengan transparan. Dan yang saya lihat, Yusuf masih bergumul. Yusuf masih luka dengan hatinya. Tetapi yang saya lihat juga, sisi yang lainnya saya lihat, Yusuf berjuang. Nah ini, saudara, adakah kita sedang berjuang dengan perasaan yang seperti itu? Ataukah kita sedang membiarkan perasaan seperti itu menjajah hidup kita, menguasai hidup kita? Itu aja. Karena selama kita berjuang, kita pasti menang. Amin, saudara. Selama kita mau berjuang melawan perasaan sakit hati, kecewa kita pasti menang. Tapi masalahnya ada orang yang membiarkan apa? Membiarkan hatinya dijajah, membiarkan perasaannya dijajah, bahkan membiarkan hidupnya dijajah sama apa? Dengan perasaan-perasaan seperti itu. Kita semua ngalamin, saudara. Nggak ada yang nggak ngalami. Jadi artinya firman Tuhan ini buat kita semua. Amin, saudara. Firman Tuhan ini buat kita semua. Karena kita tuh ngalamin, saudara. Apakah kita dikecewakan ataukah kita mengecewakan orang? Cuman itu terus yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengecewakan orang, kalau enggak ya orang mengecewakan kita. Nanti satu saat kita juga mengecewakan lagi. Muternya di situ. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, bukan tentang cerita ininya yang penting, tetapi cerita bagaimana kemudian yang saya katakan, Yusuf berjuang dengan perasaannya itu. Yusuf memerangi terus perasaannya itu. Yusuf terus berusaha mengusir perasaannya itu. Walaupun mengusir yang ke-55 tetap nggak berhasil. Mengusir perasaan sakit hatinya yang ke-299 belum berhasil. Jadi kalau saudara masih ngusir ke 360 kali, saudara dalam nama Yesus, ya udah terusin aja sampai perasaan itu keluar. Ada amin, saudara. Sampai tuntas. Karena saya lihat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan lagi iseng, enggak. Yusuf bukan lagi iseng. Yusuf lagi ngerjain saudara-saudaranya. Yusuf lagi berusaha balas saudara-saudaranya. Tapi selalu ada remnya. Selalu ada remnya. Nanti kalau perasaannya lagi baik, saudara, kita lihat pasal yang ke-43, Yusuf undang saudara-saudaranya makan satu meja. Ya sudah, perasaannya lagi baik, saudara. Ya, rasa pengampunannya itu lagi muncul.
Dikasih tuh, kasih makanan enak, ya saudara, sajian yang mewah dari Mesir, walaupun dibedakan antara saudara-saudaranya dengan Benyamin. Tapi disajikan, dijamu mereka, ya. Dikasih yang enak-enak sama Yusuf buat saudara-saudaranya. Tapi waktu muncul lagi perasaan itu kan manusiawi. Kadang-kadang kita, tapi kemudian satu saat ketika kita lagi sendiri, muncul lagi memori kenangan itu, di mana orang itu sudah sakitin kita. Firman Tuhan datang buat kita malam pagi hari ini, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita terus, kalaupun hari ini belum pulih, tetapi kita terus melawan itu, berperang dengan perasaan, memerangi perasaan itu, sampai perasaan itu nyerah dan akhirnya dia meninggalkan. Yusuf bergumul, yang saya katakan, Yusuf tuh perasaannya nano-nano, ya, antara rindu, antara senang ketemu saudara-saudaranya, antara aduh pengen meluk, kangen saudara, antara apa, macam-macam. Tapi di satu sisi ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, ada perasaan sakit hati. Waduh, itu campur aduk jadi satu. Sampai kadang-kadang Yusuf nggak ngerti seperti apa perasaannya saat itu. Kita suka ngalamin itu, saudara. Kalau kita mau jujur, kita suka ngalamin. Kita kadang ngalamin perasaan seperti itu. Apalagi yang kita hadapi adalah keluarga kita. Iya kan, saudara? Apalagi yang kita hadapi itu keluarga kita. Apakah itu suami, ya, anak sih, ya saudara, istri, anak kepada orang tua. Aduh, itu pergumulannya itu besar. Tapi saya mau bilang kepada setiap kita, termasuk pada diri saya, kita harus menang melawan peperangan itu. Ada amin, saudara. Kita harus menang. Menang melawan perasaan itu tuh bukan semoga-moga, tetapi menang melawan perasaan seperti itu tuh harus adalah kapan? Harus pada waktu kita terus berperang. Kalau kita berperang terus memerangi perasaan itu, kita pasti menang. Ada amin, saudara. Tapi kalau kita nyerah, kalau kita biarkan, kalau kita bilang begini, tapi iya orang itu jahat pisan, tapi orang itu nggak pernah bikin bahagia itu. Kita lebih cari alasan-alasan, kita lebih cari alasan-alasan untuk kita nggak bisa ngampunin mereka. Ya, kita ketemu. Kalau kita cari alasan, kita gali terus, maka kita pasti ketemu. Kita ketemu alasan-alasan yang akan membuat kita bilang begini, iya, akhir nemen. Kita ketemu. Dari perkataannya, dari tatapannya, dari sikapnya, dari macam-macam, semuanya kita ketemu. Tolong kita ya, saudara. Gak banyak kita pagi ini, gak banyak. Tapi puji Tuhan, firman ini datang buat saya dan saudara. Karena firman Tuhan mau memulihkan hidup saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita tampil sebagai pemenang dalam hidup ini. Amin, Tuhan. Pemenang dalam hidup ini jangan selalu digambarkan pemenang dalam ekonomi, pemenang dalam persaingan dagang, pemenang dalam dalam urusan hidup, pemenang dalam pemenang yang dimaksud oleh firman Tuhan itu menang melawan ini daging, menang melawan perasaan kita. Perasaan kecewa, perasaan luka, perasaan. Perasaan tuh termasuk rasa malas.
Menang tuh bukan, kadang-kadang kita selalu mengaitkan menang itu dengan apa? Menang, ekonomi saya menang, ya dagang saya menang, saya jadi orang yang bisa bersaing sama orang-orang di sekitar saya pasti muncul sebagai pemenang, nomor 1, ya orang lain nomor 3, nomor 5, nggak ada urusan, yang penting saya nomor 1. Bukan itu. Bukan menang yang betul, ada yang seperti itu. Tetapi sebelum kita bicara menang yang seperti itu, kita harus berani dulu bicara menang melawan daging, menang melawan perasaan kita. Nah, kalau kita sudah menang melawan yang seperti itu, pasti Tuhan bawa kita masuk pada kemenangan yang seperti itu. Saudara, menang mengatasi segala sesuatunya. Ada amin, saudara. Menang dalam hal ekonomi, menang dalam hal apapun juga. Kalau kita sudah mampu melewati kemenangan yang seperti itu, menang atas perasaan kita, menang atas keinginan daging kita. Tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama pagi hari ini ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sama-sama kita baca ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang kubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hamba-Mu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu, ayah kami yang kubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa. Keren sekali. Kalau sudah perhatikan, renungkan, perkataan-perkataan ini keren sekali, luar biasa. Perkataan dari siapa? Yehuda. Keren sekali. Dia lagi cerita tuh tentang bapaknya. Karena Yusuf jebak, piala itu ditaruh di tempatnya Benyamin, karungnya Benyamin. Jadi Yusuf bilang begini, siapa yang kedapatan dalam karungnya ada piala itu, maka orang itu yang harus tinggal jadi budak. Sedangkan saudaraku, Yehuda sudah janji sama ayahnya, anak ini pasti kembali. Kalau sampai ada apa-apa, aku yang celaka, aku yang menanggung dosa. Dan Yehuda hebat, saudara. Makanya sekali lagi Tuhan bangga jadi keturunannya Yehuda. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Ada amin, saudara. Bangga dengan orang yang punya pribadi seperti ini, bangga. Ya, saudara. Bukan cuma punya tanggung jawab, tetapi saudara, yang jadi masalahnya adalah orang bertanggung jawab, tetapi yang jadi masalahnya berapa lama kita mau tanggung jawab ini, mau berapa lama kita bertanggung jawab. Itu aja. Nah, ini bicara komitmen. Tanggung jawab sama komitmen tuh, saudaraku, ya, itu sesuatu yang nggak jadi satu paket loh. Tanggung jawab dan komitmen tuh, saudaraku, ya, itu tuh bukan satu paket. Ada orang bertanggung jawab nih, saudara, tapi berapa lama? Ya, kayak seorang papa, seorang ayah, seorang suami, dia mau bertanggung jawab, tapi berapa lama? 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Setelah itu tinggal. Makanya Alkitab bilang begini, kasih setiamu itu seperti embun pagi. Alkitab pernah bilang seperti itu, tegur, saudara. Kasih setia bangsa Israel itu seperti embun pagi. Ada, muncul, dirasa bisa, dijamah bisa, dilihat bisa. Tapi seperti embun pagi. Apa itu embun pagi? Ketika kemudian matahari mulai bersinar,
Ya, saudara, ketika situasi mulai berubah, cuaca mulai berubah, dari yang rendah jadi naik suhunya, hilang ini embun. Nggak kelihatan lagi ini embun. Ada kasih setia, tapi sesaat. Nah, Yehuda ini enggak. Yehuda enggak. Yehuda ketika dia melihat situasinya semakin buruk, saudara, dia melihat, waduh, seperti yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh ayahnya, ini bakal terjadi. Benyamin bakal ditawan di Mesir. Dia tampil, saudara. Dia cerita tentang bagaimana cerita mereka bisa bawa Benyamin. Dengan hati yang berat, ayahnya Yakub ini melepaskan Benyamin. Dan juga dengan sebuah jaminan. Nah, sekarang Yehuda, saudaraku, bukan cuma asal ngomong, bukan cuma bertanggung jawab, dia mau buktikan itu, saudara. Walaupun kemudian hidupnya Yehuda harus berubah nanti kalau sampai dia jadi budak. Iyalah, ya, orang dia lepaskan, dia yang tanggung. Bukankah itu Yesus? Amin, saudara. Yesus ganti dosa kita. Amin. Yesus mati buat dosa-dosa kita. Yang harusnya kita yang mengalami yang namanya tanggung dosa akibat dosa itu. Tapi Yesus ambil dosa itu dan dia yang tanggung itu di atas kayu salib. Ini ada banyak orang lari dari tanggung jawab. Orang bertanggung jawab, tapi ketika dia dihadapkan dengan resiko-resiko yang besar, dia lari, ngiprit. Nggak gampang, saudara. Saya mau bilang nggak gampang. Bertanggung jawab itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi berkomitmen dengan tanggung jawab itu. Nggak gampang. Kita punya banyak alasan untuk kita tinggalkan tanggung jawab kita. Kita punya banyak alasan. Apakah itu dalam pernikahan? Ada banyak alasan. Nggak cocok lah, macem-macem lah, waduh. Tapi di sisi yang lain, bukan cuma tentang tanggung jawab yang Tuhan tekankan dalam hidup kita, tapi apa? Selanjutnya bicara tentang komitmen. Komitmen itu apa? Nih, kalau saudara pegang kacamata itu, bagaimana kalau saudara pegang kacamata itu sampai seterusnya? Nih. Apapun yang terjadi, saudara pegang terus kacamata itu. Ini nggak gampang. Saya lihat bukan cuma maaf, saudara. Ini bukan cuma tentang anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan juga, aduh, kalau bicara tentang komitmen. Kalau ada sudah diiming-iming apa nih, saudara? Ya, kalau diiming-iming apa? Jangankan seperti Yehuda. Yehuda tuh, saudara, itu dari hidup yang seperti ini jeblos sampai ke bawah, ke jurang. Jadi budak. Jadi budak tuh ditawan. Budak tuh bukan pembantu. Dia harus begini. Dia harus kehilangan masa depannya. Dia harus kehilangan keluarganya. Dia juga sudah berkeluarga. Dia harus kehilangan keluarganya. Dan dia sekarang menyendiri jadi budak. Tanggung apa yang seharusnya Benyamin terima, tapi dia yang tanggung. Kita kadang-kadang cuma diiming-iming sedikit, waduh, langsung kabur. Ini anak-anak lagi diiming-iming, anak-anak sekolah kita lagi diiming-iming. Ya, sekolah 1 tahun dapat S1. S1 dari mana? Bingung saya. Semoga pendeta yang itunya mendengar khotbahnya saya. Ya bukan, saudara, saya sih nggak ada urusan sama mereka, mau ada di sini, mau nggak ada, saya nggak ada urusan. Tapi maksud saya gini loh, saudara, yang kayak gituan aja udah jalan pintas ya. Kalau cuma buat begituan, saya bisa ambil tuh. Sudah mau S2,
Untung sekarang sudah S20 sudah. Jadi gelar saya itu sudah naiknya, luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah. Sekarang itu sudah bukan S7 lagi, sudah S20, bayangin sudah. Kalau saudara mau cuma S1, S2 saya beli, saya hadiri buat saudara. Kalau saya mau pakai gelar profesor 2 kali saya bisa sudah, doktor gitu. Saya bisa kan. Tapi kan nggak lucu kalau dokter terus banyak saudara ada pendeta ini juga nipu lagi. Bilang dia ngehadirin anak-anak sekolah Alkitab, semoga dia dengar. Saya mau pecat dia dari majelis pusat. Orang majelis pusat, semoga dia dengar. Kalau sampai terbukti ada anak-anak yang dia terima di sana, saya pecat orang. Enggak, maksud saya jadi nggak bagus ke depan. Ya. Sinode kita nih nanti jadi rusak sama orang-orang kayak gitu. Mas dia ketemu sama saya aja. Saya mau mendisiplinkan yang kayak gini. Saya sih nggak pengen berambisi untuk ke depan jadi ketua, enggak. Tapi maksud saya di periode saya orang-orang kayak gini sudah diberesin. Datangin sekolah anak-anak sekolah kita, bilang dari Serang lah. Ini dia dibilang dari mana? Dari Serang, dari mana? Kamu dari mana? Hah? Apa? Maluku Utara. Ya, kita biayain. Ya, kita biayain ongkos. Nggak tahu. Orang Depok. Ya Maluku Utara benar, tapi dari Depok, sudah tinggal di Depok. Satu dari Papua, nggak tahu. Memang sudah tinggal di Bekasi, tak nggak tinggal di mana. Tapi kita mengambilnya, kita ongkosinya itu biayanya dari Papua. Iya dong saudara, yang kayak gini mau didengar orang kayak gini ya? Terserah aja saya sih. Kalau kalian juga mau sekolah di sana ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya sih nggak ada urusan. Cuma maksud saya tuh, dari saya lagi bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang di dalamnya ada komitmen. Bikin gereja gampang, saudara. Maaf nih, saudara. Bikin gereja itu gampang. Sudah tinggal keluar, ya sudah ngumpulin orang-orang. Yuk, Pak Gemki, benar Pak Gemki ini contoh. Semoga enggak ya saudaranya. Ya, Pak Gemki benar Yusuf gawe gereja baik. GSPDI pembaruan tak, GSPDI zaman COVID tak, apa pokoknya ya, era baru tak, ya terang baru lah, terang apalah ya saudara. Ya, masalahnya nih, sudah maaf nih saudara, masalahnya berapa lama tuh saudara gabungin orang, lalu kemudian komitmen itu tetap terbangun. Ya, awal sih semangat, iya, ayo semangat, ayo. Setengah tahun masih, ayo masih sorak-sorak, masih, merdeka, hidup GSPDI pembaruan ya sudah. Iya misalnya tuh, 1 tahun mas, mulai tangan mulai turun, hidup, ya, hidup. Ya, 3 tahun mulai, hidup kayak situ, ya kayak situ. Enggak, ini maaf ya saudara, ngebangun komitmen kalau bukan dari Tuhan itu nggak gampang. Enggak, saya sih beneran saudara, saya jadi hamba Tuhan 30 tahun lebih, dan saya bersyukur saya dikelilingi oleh orang-orang yang punya komitmen. Amin saudara. Iya, saya sih bersyukur saudara, pelayan-pelayan jemaat itu saudara orang-orang yang punya komitmen, bukan cuma tentang bertanggung jawab, tapi punya komitmen. Karena sudah melewati itu masa-masa yang masa-masa kita kan dalam berjemaat juga ada masa-masa terang, ada masa-masa gelap. Ada masa-masa berawan kan saudara.
Iya kan saudara, saudara merasa seperti tidak diperhatikan, saudara seperti tidak dipedulikan, seperti aduh ada banyak lah saudara. Saudara juga melewati itu masa-masa mendung, nanti teriknya tuh terik banget sampai aduh lelah, bikin lelah. Bergereja tuh jadi aduh kayaknya tuh nggak nyaman. Ada saudara juga ngalamin begitu bukan? Ada sikap saya yang mengecewakan saudara. Ada sikap saya yang sepertinya nggak ngebantuin saudara. Ada lah, ada pasti saya ngerti itu saudara. Tapi puji Tuhannya nih saudara, kita bisa melewati semuanya itu. Karena kalau enggak saudara udah pasti saudara udah jauh. Saya percaya juga saudara tuh banyak gereja yang nawarin saudara, Ci, dolan Ci, tante main tante ada. Iya kan ada, pasti saudara. Ya, main sih, ya nyoba kayak kue baik nyoba kue CET belum dicoba di tuku enak banget di tuku belum dicoba. Saya tuh suka mochi CET beli nyoba mochi tuku pagem enak banget, nggak boleh coba. Ada sudah ditawar iming-iming, nanti kalau masuk sini om ya jadi majelis, aduh jangan langsung jadi majelis sudah. Ada yang kayak gitu, gereja-gereja kayak gitu terus ada ejrek tuh sudah. Ya beli buru pokoknya jadi majelis deh. Kalau untung saudara nggak ditawarin, kalau tante Taci pindah jadi ibu gembalanya saya, aduh gawat sudah. Baru dia jadi bini keloro sudah. Kalau pindah jadi ibu gembala mau tanam ya ada yang beli saya kira ya tawaran tambah tinggi tambah menggoda ya tidak. Nggak gampang, ini sesuatu yang tidak mudah bagus. Kayaknya lucu sih, tapi dalam kenyataan hidup kita tuh ngadepin tuh yang kayak gitu. Tapi biarlah kita tetap berkomitmen, amin saudara. Ya, kita tetap berkomitmen seperti Yehuda. Maksud saya bukan cuma tentang gereja ini, tapi dalam banyak hal. Kita seringkali lelah, capek, bosan, ngap, air mata udah nggak bisa keluar, air mata udah habis. Kalau air mata masih ada sih itu mah awal-awal penderitaan. Tapi kalau air mata sudah kering, itu kita sudah melewati itu masa-masa yang panjang. Ya, dimana kita berdoa, kita berharap, kita berdoa, kita beriman, berubah, nggak berubah. Tapi saya cuma mau bilang begini, tetaplah berkomitmen dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apakah sebagai istri, sebagai suami, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun juga. Tetaplah pegang komitmen kita. Allah suka dengan orang yang seperti ini, amin. Yehuda punya kekurangan, tapi Allah nggak mau lihat kekurangan. Tolong kita ya, biar firman Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari. Mari kita menyembah.